Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, puji Tuhan. Dari firman ini kita akan melihat, kita akan belajar bahwa Amsal mengatakan bahwa hanya orang bodohlah yang suka memberi jawaban sebelum dia mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Sebelum mendengarkan apa perintah yang akan disampaikan kepadanya, dia langsung menjawab. Nah, bodohlah dia yang mengerjakan hal yang tidak dipahaminya, ya, karena dia tidak mendengar dengan benar, tidak mendengar dengan baik, tidak mendengar sampai selesai apa yang dikatakan, apa yang disampaikan untuk dilakukan, sehingga menjadi kebodohan bagi dirinya, ya. Bodoh bagi dirinya, bodoh bagi orang yang mengerjakan hal yang tidak ia pahami, yang ia tidak dengar dengan jelas, yang tidak ia dengar dengan benar, sehingga menjadi sebuah celaan, sebuah ejekan, sebuah hinaan bagi dirinya, ya, oleh karena tidak mendengar dengan benar apa yang akan disampaikan kepada dirinya, ya. Hal ini mengapa bisa terjadi, ya? Ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Bisa mungkin kita pernah mengalami atau pernah melihat hal yang demikian ketika ada sesuatu yang disampaikan kepada kita atau yang akan diperintahkan kepada kita, sebelum disampaikan atau sebelum selesai disampaikan sudah langsung menjawab iya, ya, langsung menjawab iya seperti seolah-olah sudah paham dengan apa yang disampaikan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena mereka mengira atau orang-orang ini mengira, ya, mereka langsung menjawab tanpa mendengarkan seluruhnya. Mereka mengira atau mereka menyangka bahwa adalah sebuah kehormatan atau sebuah kehebatan di dalam dirinya, ya, yang bisa yang disanjung oleh orang, ya. Sebuah kehebatan di dalam dirinya, wah, disanjung oleh orang melihat atau yang memerintahkan melihat, menilai bahwa dia, wah, hebat ini. Dia sudah paham dengan apa yang saya maksud, padahal belum selesai dijelaskan apa yang harus dia lakukan, ya. Dan mereka merasa itu bahwa sebuah kehebatan, sebuah kehormatan di dalam kehidupan mereka. Padahal yang terjadi pada akhirnya karena tidak mendengarkan dengan baik, tidak mendengarkan sampai selesai, tapi langsung menjawab. Dan hasilnya yang terjadi adalah kesalahan di dalam kehidupannya, ya, kesalahan dengan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang diharapkan oleh orang yang memberi perintah, ya, tidak sesuai dengan harapan yang diberikan perintah oleh orang yang memberikan perintah itu, karena dia mengerjakan tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, ya. Ia mengerjakannya dengan pikirannya sendiri, ya, karena dia merasa paham tadi, ya, karena merasa sudah paham, ya, belum selesai dijelaskan, ya, sudah merasa paham, ya, sehingga yang terjadi, yang dikerjakan adalah salah, dan itu membuat menjadi aib, menjadi malu, menjadi ejekan di dalam kehidupannya. Nah, itu dikatakan adalah orang-orang yang bodoh, ya. Contoh, kalau ada seorang karyawan yang disuruh oleh pemimpinnya, ya, ketika disuruh, dikatakan pemimpinnya datang, terus pemimpinnya memanggil, kamu kesini, ya, kamu hari ini harus, ya, belum selesai, ya, baru sampai di kata harus, kata pemimpin menjelaskan, langsung dijawab, oh iya, baik Pak, ya, seperti seolah-olah dia tahu, dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh pimpinannya. Dan ketika dia melaksanakannya, ketika menjalankannya, lalu kembali kepada pimpinannya, dan pimpinan menanyakan bagaimana hasilnya atau bagaimana cara yang mengerjakannya, dan melihat hasilnya, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang pimpinannya harapkan, dan itu menjadi ejekan, menjadi celaan, menjadi kemaluan bagi diri sendiri, ya, karena sudah salah untuk melakukan atau melaksanakan apa yang
diperintahkan oleh pimpinan. Karena apa? Karena tidak mendengar dengan benar ya apa yang akan dijelaskan oleh pimpinan. Tetapi juga bukan hanya itu saja ya, terkadang juga ada kita ketemu dengan orang-orang yang suka menceritakan orang lain. Karena apa? Karena mereka tidak dengan selesai, mereka tidak dengan teliti mendengarkan apa yang sebenarnya peristiwa itu terjadi ya. Dan ketika mereka mendengarkan sedikit, mereka cuma mendengarkan sepenggal, dan mereka tidak lagi mencari tahu kepada orang lain apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dan setelah itu mereka langsung ya seperti nyerocos mereka berbicara ke sini ke sana, padahal yang mereka bicarakan adalah hal yang salah, hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, hal yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga orang menilai dirinya tidak baik dan menjadi sebuah celaan bagi dirinya ya. Oleh sebab itu ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, untuk kita mendengarkan sesuatu sampai selesai, mendengarkan sesuatu yang disampaikan kepada kita dengan benar, dengan teliti ya. Di dalam kehidupan kita berrohani juga demikian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita dengarkan firman Tuhan itu dengan teliti. Kita dengarkan firman Tuhan itu dengan benar ya. Kita dengarkan firman Tuhan tanpa ada gangguan, supaya kita bisa mengerti apa yang sebenarnya firman Tuhan itu maksud di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah untuk menjalani kehidupan kita. Kita tidak salah mengerti akan firman Tuhan yang dimaksud di dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada firman Tuhan yang datang ya, awalnya sedang menjelaskan ya, firman Tuhan itu sedang menjelaskan bagaimana berkat bagi kehidupan kita, tetapi masih ada lanjutannya ya. Tetapi ketika masih di dalam pertengahan firman Tuhan, sudah pulang terlebih dahulu sehingga tidak mendengarkan lengkap firman Tuhan dan tidak tahu yang selanjutnya yang harus dilakukan melalui firman Tuhan itu, sehingga salah mengerti akan firman Tuhan dan salah melakukan firman Tuhan itu, dan menjadi sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah celaan bagi diri kita dari Tuhan kepada kita, karena Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak sesuai hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah kehidupan kita untuk kita belajar mendengarkan hal dengan baik, dengan jelas, dengan benar ya, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat bisa mendengar dengan benar, supaya kita apa yang disampaikan kepada kita supaya kita tidak salah mengerti, yaitu kita mau belajar memberi telinga kita untuk mendengar dengan benar ya. Matius pasal yang ke-13 di sana menjelaskan tentang perumpamaan untuk orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Mendengarkan firman Tuhan yang mana yang benar, yang mana yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dan mana yang tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan ya. Yang tidak mendengarkan benar firman Tuhan ya, di sana dijelaskan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, datanglah burung dan memakannya. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu, sehingga ketika terbit matahari lalu menjadi layu dan kering ya bibit itu. Ada juga yang jatuh di tengah semak duri, lalu ketika dia mulai besar dan terhimpit oleh duri itu, dan menjadi mati karena terhimpit oleh duri. Nah, dan itu artinya adalah bahwa bagaimana mereka tidak mendengarkan benar yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan, sehingga firman itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Seperti itu karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, kita melihat benih yang jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak ya. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar, agar kita mengerti dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan tentunya di dalam kita mendengarkan, untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan, memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar,
perlu adanya kesabaran. Kita harus sabar ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan seutuhnya, seluruhnya, supaya kita dapat mengerti. Kita harus sabar ya, supaya kita bisa mengerti itu semuanya, supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita salah mengerti dan menjadi ejekan, menjadi cemoohan bagi kita. Dan itu Amsal katakan adalah kebodohan bagi orang-orang yang langsung menjawab tanpa mengerti, tanpa mendengar seluruhnya, tanpa mendengar seutuhnya apa yang disampaikan kepada apa yang diperintahkan kepada dirinya, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan yang disampaikan kepada dirinya, sehingga menjadi sebuah kesalahan ya, sehingga menjadi sebuah kesalahan di dalam dirinya yang membuat dirinya melakukan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, atau di dalam pekerjaan, atau di dalam lingkungan bermasyarakat, dia bercerita atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan fakta, tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran di dalam kehidupan bersosial dan pekerjaannya, sehingga hasilnya adalah cemooh bagi dirinya sendiri ya, hasilnya ejekan bagi dirinya sendiri, dan menjadi sebuah kebodohan di dalam kehidupannya. Tetapi biarlah kehidupan kita mengingatkan bahwa mari kita dengarkan dengan benar apa yang disampaikan kepada kita. Apapun yang disampaikan kepada kita, kita dengar benar, kita dengar dengan teliti, supaya kita bisa mengerjakan hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya firman Tuhan yang adalah penuntun di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau kita benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan, agar kita mengerti apa yang harusnya dilakukan di dalam kehidupan kita, agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan kita perlu sabar untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita dengarkan firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir, supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat memahami apa yang disampaikan, apa firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat melakukan sesuai dan seturut apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, seperti firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa bagaimana Tuhan mengingatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menjawab terlebih dahulu dalam apa yang disampaikan kepada kami, tetapi biarlah kami mau mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan benar apa yang disampaikan kepada kami, baik dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan sosial kami, terlebih lagi di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti dengan benar akan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus ada di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus beracara di dalam kehidupan kita, yang terus mengajarkan kita, Tuhan yang terus memberikan roh-Nya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan Kau melihat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat hati kita berdoa kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dan Kau melihat jemaat Tuhan yang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, di dalam pergumulan. Tuhan, hamba yakin dan percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jawaban di dalam kehidupannya.
yang di dalam kesulitan pekerjaan, di dalam kesulitan studi, dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah mereka terus melakukan firman-Mu dan tetap terus percaya, terus berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga jemaat GPD El Shaddai, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.